Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kuis jaringan komunikasi dan data. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Priwidiastuti. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Subajagultom. Perkenalkan, nama saya Dayinta Indasari. Untuk kuis kali ini, kami mendapatkan soal set 1, yaitu soalnya sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana sebuah divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi akunting, terdiri dari 7 PC host, dan divisi teknikal terdiri dari 20 PC host. Gedung 2 terdiri dari divisi public relation, terdiri dari 18 PC host, dan divisi marketing terdiri dari 32 PC host. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan VLSM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan session. Berikut adalah topologi yang telah kami rancang. Pada gedung 1 yaitu terdapat divisi akunting dan teknikal, gedung 2 terdapat divisi public relation dan marketing. Untuk router kami menggunakan 3 router, switch-nya 4 switch, 8 PC dan 1 server. VLSM adalah variabel length subnet mask adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Berikut adalah tabel dari VLSM untuk /24 usable host-nya yaitu 254, /25 sebanyak 126, /26 sebanyak 62, /27 sebanyak 30, /28 sebanyak 16, /29 sebanyak 6, dan /30 sebanyak 2. Berikutnya yaitu tabel VLSM yang telah kami hitung sebelumnya. Untuk yang pertama itu dari divisi marketing dengan jumlah host 32 dan kita menggunakan prefix 26. Kenapa kita menggunakan prefix 26? Karena pada di slide sebelumnya sudah dijelaskan untuk prefix 26 itu jumlah host yang dapat digunakan itu sebesar 62. Tadi aku ngencengin volume, masuk nggak ya? Iya. Enggak, kan ini nge-report yang di Zoom doang. Oh, maaf. Kayaknya. Ya udah diulangin aja. Ya diulangin dari sini aja kok, dari VLSM. Ya ulangin dari slide VLSM aja dari awal Day. Oke. Berikutnya, untuk tabel VLSM yang telah kami hitung sebelumnya. Untuk di divisi marketing dengan jumlah host 32, di sini kami menggunakan prefix /26. Kenapa prefix /26? Karena pada slide sebelumnya sudah dijelaskan untuk prefix 26 itu jumlah host yang dapat digunakan itu sebanyak 62. Jadi jumlah host yang ada pada divisi marketing itu bisa dicakup dengan prefix /26. Untuk IP network address-nya kita menggunakan 192.168.10.0 dengan IP address usable range-nya dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62.
Kemudian untuk IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.63 dan IP subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Kenapa di sini terdapat 192? Karena itu berdasarkan dari hitungan prefix /26-nya yang menghasilkan jumlah 192. Dan berikutnya untuk divisi teknikal dengan jumlah host 20, kita menggunakan prefix /27. Karena pada prefix /27, jumlah host yang dapat digunakan itu sebanyak 30, dengan IP network address itu 192.168.10.64, dan untuk IP address range-nya dari 192.168.10.65 sampai dengan .94. Kemudian untuk IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.95. Untuk IP subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, dan .24. Kemudian untuk public relation dengan jumlah host-nya 18, kita menggunakan prefix /27 dengan IP network sama, tapi bagian akhirnya kita menggunakan yang 96. Kemudian dari IP address range-nya dari 97 sampai 126. Kemudian IP broadcast-nya kita menggunakan .127. Untuk subnet max-nya kita dapat .224. Untuk bagian divisi akunting, jumlah host-nya 7, dan kita di sini menggunakan prefix /28 dengan IP address 192.168.10.128 dengan IP address usable range dari 192.168.10.129 sampai dengan 192.168.10.142 dengan IP broadcast 192.168.10.143 dengan IP subnet max 255, 255, 255, 240. Nah, kemudian untuk tabel perhitungan routernya, untuk router satunya yaitu dengan jumlah host 2, sama dengan router 2 juga kita menggunakan hostnya 2, kita sama-sama menggunakan prefix /30. Kemudian untuk router G1, kita menggunakan IP network address-nya 192.168.10.144. Sedangkan di router 2 kita menggunakan IP address 192.168.10.148. Kemudian dari IP address usable range-nya untuk router 1 dari .145 sampai 146, untuk router 2 kita dari 149 sampai 150, dan IP broadcast-nya dari 147 sampai 151, dan untuk subnet max-nya karena jumlah prefix-nya sama, jadi jumlahnya sama yaitu 252. Kemudian untuk router penghubungnya kita menggunakan 2 router penghubung, jadi menggunakan prefix yang sama yaitu 30 dengan IP network address-nya 192.168.10.162 dengan IP address usable range-nya dari 153 sampai dengan 154. Kemudian IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.155 dan jumlah subnet max-nya sama yaitu 252. Untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.10.0/24 dengan total host-nya berjumlah 62. Kemudian IP network-nya yaitu 192.168.10.0 dengan IP broadcast-nya 192.168.10.63 dan IP host minimalnya yaitu 192.168.10.1 dan IP host max-nya 192.168.10.63. Routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Routing Information Protocol atau RIP.
RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antara router disebut hop. RIP terdiri dari versi 1 dan versi 2. RIP versi 2 merupakan penyempurnaan dari RIP versi pertama. Jika pada RIP versi 1 tidak mendukung VLSM, maka pada RIP versi kedua ini sudah mendukung hal tersebut. Konfigurasi RIP versi 2. Langkah pertama adalah mengaktifkan routing RIP dengan perintah R1 config #root RIP. Perintah tersebut dijalankan pada mode konfigurasi atau global configuration pada Cisco. Setelah itu, kita perlu menentukan versi RIP yang akan digunakan. Karena kita akan menggunakan versi 2, maka perintahnya adalah R1 config #root #version 2. Langkah terakhir adalah melakukan advertise network atau mendaftarkan jaringan-jaringan yang terhubung langsung dengan router RIP dengan cara R1 config root #network _network_address. Nah, langsung saja kita ke simulasi Cisco Packet Tracer-nya. Baik, selanjutnya adalah masuk ke simulasinya. Ini adalah topologi yang kita buat. Jadi di sini sudah dijelaskan tadi ya, untuk yang blok merah ini adalah gedung 1 dan blok kuningnya adalah gedung 2. Kita memakai 3 router, 4 switch dan 8 PC dan 1 web server. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan IP address ke masing-masing perangkat. Jadi di sini kami sudah memberikan IP address ke masing-masing PC, ke router juga, dan juga ke server, kayak gitu. Sesuai dengan, nah di sini seperti contoh misal di akunting untuk PC yang pertama, itu adalah IP-nya 192.168.10.130 dan subnet max-nya adalah 255.255.255.240. Itu didapat dari slash. Untuk divisi akunting itu kita memakai slash 28, maka di situ untuk subnet max-nya 240 dan default gateway ini didapat dari IP router yang menyambung ke switch untuk divisi akunting seperti itu. Selanjutnya itu ke PC 1 juga sama. Dan selanjutnya mungkin kita ke divisi teknikal. Divisi teknikal di sini itu kita memakai slash 27. Jadi untuk IP-nya adalah tadi ya sudah dari tabel VLSM-nya itu 192.168.10.66 dan kita memakai gateway-nya adalah 65 seperti itu. Selanjutnya adalah kita ke gedung 2, itu ada divisi PR, Public Relation, dan juga ada divisi Marketing. Sama seperti PC-PC lainnya, gitu kita mengisikan IP dan juga gateway-nya. Di sini sudah terlihat mungkin ya. Untuk IP-nya adalah 192.168.10.98, dan slash kita memakai slash 27. Lalu untuk gateway-nya adalah 192.168.10.97, seperti itu. Dan juga untuk divisi marketing, ada contoh PC dari divisi marketing itu memakai slash 26 karena di sini divisi marketing adalah divisi yang paling banyak untuk hostnya ya. Jadi IP untuk PC pertamanya adalah 192.168.10.2. Lalu untuk gateway-nya adalah kita memakai 192.168.10.1. Seperti itu. Lalu untuk IP masing-masing router kita bisa lihat di sini, masuk config lalu ke gigabit Ethernet 00, itu adalah kita bisa lihat di sini gigabit 00 itu adalah dia yang nyambung ke divisi akunting gitu ya.
terkoneksi ke divisi akunting. Untuk gigabit 01 itu adalah terkoneksi ke divisi teknikal. Seperti itu. Makanya di sini untuk gigabit Ethernet 00 itu adalah IP-nya 192.168.10.129. Itu adalah IP dari gateway di divisi akunting. Dan di gigabit 01 itu adalah IP-nya 192.168.10.65. Itu adalah IP gateway untuk divisi teknikal, seperti itu. Lalu untuk gigabit 02 ini kemana? Ini adalah untuk terkoneksi ke router penghubung. Nah, fungsi dari router penghubung ini adalah nantinya untuk menghubungkan antara gedung 1 dan gedung 2, seperti itu. Sama seperti di router gedung 2. Untuk gigabit 00 itu adalah router untuk ke divisi public relation. Ini adalah IP gateway dari public relation, dan gigabit 01 adalah IP dari gateway untuk marketing. Seperti itu. Untuk 02 ini sama seperti di router gedung 1, yaitu sebagai penghubung, koneksi ke router penghubung. Untuk router penghubung untuk gigabit 02-nya itu terkoneksi ke server, gigabit 00 gitu ke router gedung 1, dan gigabit 01 itu ke gedung 2, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita memasukkan alamat IP address ke masing-masing perangkat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan namanya routing protocol. Jadi di sini kami menggunakan routing protokol jenis RIP, gitu ya. RIP versi 2. Kenapa kok memakai RIP versi 2? Karena yang pertama simple dan juga untuk skala jaringan yang sesuai seperti ini gitu. Jadi lebih cocok ke RIP versi 2. Dan kenapa kok tidak memakai RIP versi 1? Karena RIP versi 1 belum mendukung VLSM seperti itu. Nah, untuk konfigurasi dari routing RIP-nya seperti ini. Jadi teman-teman masuk ke router, masuk ke global configuration-nya. Nah, di sini langkah pertama setelah teman-teman masuk ke global configuration adalah menuliskan router RIP karena kita memakai routing protokol jenis RIP. Lalu untuk selanjutnya adalah mengetikkan versinya, yaitu kita menggunakan versi 2. Nah, di sini adalah kita akan menuliskan network dari tujuannya atau next hop-nya seperti itu. Jadi di sini kan ada router di gedung 1 itu ada next hop ke router penghubung, terus next hop network dari ke accounting dan juga ke teknikal. Seperti itu. Di gedung 1 ini, router gedung 1 kan dia ke hopconnya ke accounting, ke teknikal, dan juga ke router penghubung. Nah, jadi kita selanjutnya menulis masing-masing network dari accounting, teknikal, sama router penghubung. Network untuk divisi accounting adalah 192.168.10.128. Network untuk divisi teknikal itu 192.168.10.64. Terus network untuk router penghubungnya adalah 152. Nah, setelah teman-teman memasukkan networknya, teman-teman bisa langsung aja exit untuk melakukan konfigurasi yang selanjutnya di router gedung 2. Router gedung 2 juga sama. Teman-teman masuk terlebih dahulu ke global konfigurasinya. Nah, setelah teman-teman tampilannya seperti ini, yaitu langsung aja masuk ke router RIP, lalu versi 2. Nah, di sini teman-teman menuliskan networknya berarti untuk network ke divisi PR, marketing, dan ke router penghubung.
divisi PR, networknya adalah 192.168.10.96. Untuk divisi marketing itu adalah networknya 192.168.10.0. Dan untuk untuk router penghubung, networknya adalah 10.152. Setelah itu, kita akan melakukan juga ke router penghubung. Sama seperti teman-teman melakukan routing protokol RIP di router gedung 1 dan juga router gedung 2, teman-teman harus masuk ke global konfigurasinya dulu di router tersebut, itu dengan cara enable konfigurasi terminal. Lalu teman-teman masuk ke RIP-nya. Teman-teman masukin versinya, yaitu versi 2, jangan lupa. Lalu teman-teman tuliskan network, dan di sini adalah network hop count-nya. Jadi karena router penghubung ini hop count-nya adalah ke gedung 1 dan juga ke gedung 2, maka untuk di sini network-nya adalah network dari router gedung 1 dan juga network gedung 2. Seperti itu. Untuk network dari router gedung 1 adalah 192.168.10.144. Dan network dari router gedung 2 adalah 192.168.10.148. Setelah seperti ini, teman-teman exit saja. Nah, selanjutnya adalah setelah teman-teman tadi pertama adalah memasukkan alamat IP ke masing-masing perangkat, terus melakukan routing protokol. Selanjutnya teman-teman bisa mengetes koneksi atau melakukan simulasi ping ke masing-masing gateway, ke antar gedung, dan juga ke web server. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke antar gedung seperti itu dan ping ke web server. Pertama kita akan melakukan ping ke masing-masing gateway untuk di Wix Accounting terlebih dahulu. Masuk ke command prompt-nya. Untuk mungkin teman-teman lupa gitu ya untuk di IP gateway dari divisi accounting itu berapa, bisa dicek di sini tadi yang kita jatuh 129 seperti itu. Kita coba untuk mengetesnya. Nah, di sini untuk divisi accounting sudah terkoneksi dengan baik ke gateway gitu ya. Ya, kita akan mengetes divisi teknikal. Apakah sudah terkoneksi dengan baik juga? Untuk gateway dari divisi teknikal itu adalah 192.168.10.65. Kita ke command prompt. 192.168. Di sini juga untuk divisi teknikal sudah terkoneksi dengan baik, begitu ya, ke gateway. Selanjutnya kita akan ke gedung 2, mengetes juga ke masing-masing divisi apakah sudah terkoneksi dengan baik. Gateway-nya, pertama untuk divisi PR, kita bisa lihat gateway dari divisi PR adalah 192.168.10.97. Nah, ini adalah hasil dari ping untuk divisi PR ke gateway juga sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya kita ke divisi marketing. Apakah juga sudah terkoneksi dengan baik? IP gateway-nya untuk divisi marketing adalah 192.168.10.1. Lalu kita ke command prompt untuk melakukan ping.
ping 192.168.10.1. Ya, di sini juga sudah terkoneksi dengan baik untuk divisi marketing ke masing-masing ke gateway-nya seperti itu. Jadi untuk demo ping untuk masing-masing gateway sudah bisa ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan demo untuk ping ke antar gedung gitu. Apakah gedung 1 dan gedung 2 atau sebaliknya sudah bisa saling berkomunikasi seperti itu ya. Mungkin kita mencoba ping dari PC1, PC2 di akunting ini. Kita mencoba ping ke PR, divisi PR di gedung 2. Yaitu IP-nya adalah 99 seperti itu ya. Coba. Yap. Di sini sudah bisa untuk gedung 1 berkomunikasi dengan gedung 2. Tadi kita mencoba ping dari divisi akunting yang merupakan divisi yang berada di gedung 1. Kita coba ping ke divisi PR yang merupakan divisi dari gedung 2 yang ada di gedung 2. Seperti itu. Sudah bisa untuk saling berkomunikasi. Mungkin untuk lebih cepatnya kita bisa tes di sini. Lakukan coba mengirim pesan gitu ya. Mungkin dari divisi teknikal kita coba ke divisi marketing. Untuk pertama mungkin masih valid. Kita coba lagi. Karena adanya kalau di Cisco Packet Tracer itu terdapat delay. Jadi untuk pertama untuk awal-awal biasanya masih valid gitu. Seperti itu, ini sudah sukses ya dari PC2 atau ini PC dari teknikal ke divisi marketing. Seperti itu sudah bisa. Mungkin mau divisi yang belum antar divisi PR ke divisi teknikal gitu ya. Juga sudah berhasil untuk melakukan ping atau mengirimkan pesan seperti itu. Itu untuk demo untuk ping masing-masing antar gedung gitu ya. Jadi gedung 1 dan gedung 2 ini sudah bisa saling berkomunikasi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah demo untuk ke web server. Apakah masing-masing PC ini dari masing-masing divisi bisa terkoneksi dengan server? Kita coba aja. IP server adalah 192.168.10.154 gitu ya. Mungkin kita coba perwakilan satu-satu gitu ya dari masing-masing divisi. Oh, ini masih RTO. Dan kita cek lagi 154 betul ya. Coba kita mengirimkan surat. Nah, di sini sudah bisa terkoneksi atau mengirimkan surat untuk bisa ke server gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, untuk di Cisco Packet Tracer itu terdapat delay. Jadi untuk kita untuk tes koneksi mungkin di awal itu terdapat kegagalan seperti itu. Nah, tapi di sini untuk masing-masing divisi sudah bisa terkoneksi dengan server seperti itu. Sudah sukses semua ya ini ya. Ini PC 0 ke server, PC 2 server, PC 4 ke server, PC 6 ke server gitu. Jadi untuk demo tes koneksi dari awal tadi ya masing-masing gateway sudah berhasil, terus ping antar gedung sudah berhasil, dan ping ke web server juga sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan melihat MAC address gitu ya. MAC address di switch, masing-masing switch itu caranya seperti ini. Kita masuk ke switch-nya, lalu ketikkan enable untuk kita masuk ke mode enable atau mengaktifkan switch-nya.
Selanjutnya adalah mengetikkan perintah show MAC address. Nah, ini akan tampil tabel dari MAC address dari switch yang pertama, switch akunting. Itu semua portnya sudah aktif dengan tipenya adalah dynamic. Untuk FA01 ya sudah aktif, FA02-nya juga sudah, dan FA03-nya juga sudah aktif. Seperti itu. Untuk switch dia divisi akunting. Selanjutnya ke switch divisi teknikal. Sama seperti switch sebelumnya, kita akan melakukan perintah yang sama juga. Untuk melihat apakah port-portnya sudah aktif dan terkoneksi dengan baik. Nah, ini juga sudah ya untuk masing-masing port switch FA01, FA02, dan FA03 juga sudah terdaftar di MAC address table dengan tipenya dinamik. Jadi tabel MAC address ini apabila kita belum melakukan ping atau belum melakukan tes koneksi, itu maka tidak akan muncul tabel MAC address-nya. Tetapi karena kita sudah melakukan ping, jadi untuk masing-masing portnya sudah bisa diaktifkan atau sudah bisa aktif. Seperti itu. Selanjutnya switch dari divisi PR sama. Di sini juga sudah ya dengan tipenya tipe dinamik sama. Dan terakhir adalah divisi marketing. Kita cek apakah sudah terkoneksi. Baik. Show MAC address. Yap, sudah terdapat MAC address table-nya untuk di switch marketing. Seperti itu. Jadi mungkin untuk simulasinya seperti itu. Jadi jaringan yang kami buat sudah terkoneksi dengan baik dan masing-masingnya juga sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya mungkin demo untuk table routing-nya tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di file presentasinya. Seperti itu. Mungkin untuk simulasinya cukup sekian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.